Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedatangan bulan Ramadan tinggal menghitung jari. Bulan yang sama-sama kita nantikan akan segera hadir. Memasuki masa-masa kehidupan dengan beragam amal-amal berpundi pahala. Layaknya tamu, kita sambut Ramadan dengan sambutan yang hangat. Kita jadikan momentum tak terlupakan. Sudah sepatutnya kita bersukacita menyambut Ramadan, karena masih ada kesempatan emas bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi tujuan utama diwajibkan puasa atas diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sebagai ekspresi kebahagiaan kita mengucapkan ahlan wa sahlan atau marhaban ya Ramadan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kita melakukan berbagai persiapan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita siapkan diri kita, keluarga, dan masyarakat agar lebih maksimal menjadikan Ramadan sebagai ajang meraup pundi-pundi pahala di tiap amal soleh yang kita kerjakan di dalamnya. Persiapan yang perlu kita lakukan sejak dini adalah: pertama, persiapan jiwa. Kita bersihkan hati kita dari kerak-kerak yang mengotorinya. Kita sambut dengan hati yang bening dan suci. Kita harus memantapkan hati dan jiwa kita, dan ibadah lainnya yang kita kerjakan adalah semata-mata karena Allah. Jangan sampai ternodai sedikit pun oleh motif dan tujuan kepada selain Allah. Kita latih diri ini untuk terbiasa menjadikan Allah sebagai tujuan dari tiap rangkaian ibadah, tak terkecuali ibadah puasa Ramadan. Jangan sampai terbesit di hati, aku puasa untuk diet, aku puasa karena tidak enak dengan tetangga, aku puasa karena ikut-ikutan dengan masyarakat rumah. Kesalahan dalam menata niat dan hati mengakibatkan amal soleh yang kita kerjakan berlalu sia-sia tanpa diterima oleh Allah, karena memang kita mengerjakannya bukan untuk mencari ridha Allah. Yahya bin Mu'adz berkata, yang artinya jasad sakit karena penyakit, sedangkan hati sakit karena dosa. Sebagaimana jasad tidak bisa merasakan lezatnya ketika sakit, begitu pula dengan hati. Ia tidak mampu mengecap nikmatnya ibadah karena berbagai dosa. Mari kita sambut Ramadan dengan membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela dan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedua, persiapan ilmu. Kita sambut Ramadan dengan memiliki dan menguasai ilmu seputar ibadah di bulan Ramadan. Dengan ilmu yang baik, kita bisa mengerjakan ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta teladan dari para ulama. Ilmu di sini meliputi tata cara ibadah bulan Ramadan dari segi fikihnya atau hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfa ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Persiapan ilmu merupakan sebuah keniscayaan. Ilmu adalah penerang jalan
yang pada mulanya gelap gulita menjadi terang benderang, sehingga kita dapat menjalani ibadah dengan benar seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Persiapan berikutnya atau ketiga adalah persiapan fisik. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hal ini memberi motivasi bagi kita semua untuk menjadi orang beriman yang sehat jasmani dan rohani. Aneka ibadah yang kita tunaikan termasuk di bulan Ramadan menuntut kebugaran fisik dalam mengerjakannya. Puasa dan salat tarawih akan sanggup kita laksanakan dengan baik. Salah satunya ketika kita memiliki kondisi fisik yang sehat. Sebagaimana kita ketahui, muslim yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi harus menggantinya sesudah Ramadan berakhir bila kondisi kesehatannya sudah kembali pulih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keempat adalah persiapan aktivitas. Kita susun rentetan aktivitas untuk dikerjakan bersama, khususnya kegiatan di masjid dan musola. Sudah sewajarnya jika pengurus masjid atau musola menyusun kepanitiaan untuk menyambut Ramadan yang diisi dengan aktivitas tabligh, diskusi, atau kajian tentang Ramadan. Panitia Ramadan juga menyelenggarakan berbagai aktivitas seperti salat tarawih yang diiringi dengan ceramah tarawih dan kuliah subuh dengan tema-tema yang bervariasi. Begitu juga dengan ceramah zuhur di perkantoran, pesantren kilat bagi anak-anak dan remaja, bahkan orang dewasa, tadarusan, berbagai perlombaan, peringatan malam nuzulul Quran, iktikaf 10 hari terakhir Ramadan, buka puasa bersama, dan lain-lain. Selain itu juga mengadakan kegiatan melepas kepergian bulan Ramadan dengan takbiran, pendistribusian zakat, sholat Idul Fitri, silaturahmi, dan lain sebagainya. Inilah sejumlah persiapan yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kita tata niat dan hati. Kita bekali diri dengan ilmu yang bermanfaat. Kita jaga kesehatan dan menyiapkan beragam kegiatan yang menunjang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mencatat usaha dan niat kita sebagai amal soleh yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.